adanya kebingungan kamu gitu, mau ke quali atau ke quanti gitu kan. Apa tuh namanya, tidak konsisten kamu gitu, dalam memberikan narasi-narasi atau semacam apa tuh namanya kebingungan dari kamu itu, saya mau ke quali atau saya mau ke quanti. Banyak term-term, banyak istilah-istilah yang digunakan itu cenderung kepada kuantitatif, seperti dampak, pengaruh gitu ya kan, dari kalimat-kalimat yang kamu gunakan dalam penulisan skripsi ini. Nah kemudian salah satu yang bisa ditandai yaitu di judulnya, analisis perilaku imitasi di kalangan ibu rumah tangga setelah menonton sinetron SCTV. Artinya ini kan seperti pengukuran gitu. Kita mengukur bagaimana sebelum menonton mereka tidak meniru, tapi setelah menonton sinetron itu mereka meniru, apakah cara berpakaiannya atau cara mereka bertutur kata gitu dengan dari sinetron Cinta Setelah Cinta. Kamu mau ke quali atau ke quanti sebenarnya? Harus konsisten. Ke kualitatif. Berarti hilangkan istilah-istilah yang kuantitatif gitu ya. Nah mungkin cara di judul yang paling bisa dilihat itu, mungkin kalau saya punya saran, kamu bisa membuat judulnya tidak lagi pasca atau setelah. Analisis perilaku imitasi di kalangan IRT pada tayangan sinetron SCTV Cinta Setelah Cinta. CSC. CSC. Ya, artinya kan kita tidak melihat pasca itu gitu ya. Nah, langsung aja analisis perilaku imitasi di kalangan IRT pada tayangan sinetron SCTV. Nah, kemudian studia sama, cuman setelahnya diganti aja pada tayangan sinetron itu. Kemudian kamu sudah punya indikatornya enggak? Imitasi Ibu, dari observasi awal dulu ya, yang telah peneliti lihat bahwa bentuk imitasi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga adalah pertama tutur bahasa, kemudian berpakaiannya yang lebih cenderung agak menonjol. Seperti apa di situ di sinetron itu pakaiannya? Kalau misal pakaiannya memang kalau kita lihat kan rapi Bu ya. Tapi kalau misalnya dari kacamata orang ibu rumah tangga itu harus, berarti pakaiannya itu harus rapi, harus agak mencolok. Kemudian lebih cenderung ibu-ibu situ pada acara-acara tertentu seperti pengajian menggunakan perhiasan untuk lebih mencolok. Itu di film itu digambarkan enggak, pakai perhiasan. Kalau misalnya di film itu tidak, tapi pandangan ibu-ibu terhadap film itu karena kalau misalnya di film itu ada orang kaya itu dia pakai emas tapi tidak berlebihan, jadi pakai perhiasan lah ceritanya. Jadi secara tidak langsung ibu-ibu rumah tangga ini menganggap bahwa dengan kita memakai perhiasan akan lebih menampak mencolok di kalangan ibu-ibu rumah tangga tersebut. Apakah kamu yakin karena mereka nonton film itu? Karena perubahannya itu terjadi setelah pembicaraan-pembicaraan yang ada di sinetron Cinta Setelah Cinta itu Bu. Mungkin mereka tengok sinetron lain kali. Kan banyak sekali sinetron kita yang menayangkan, yang menawarkan hedonisme itu gitu. Sesuatu yang apa ya, keduniawian, misalnya pakai, pasti kalangannya atas gitu, ceritanya kan cerita orang kaya semuanya kan. Apakah kamu yakin itu gara-gara sinetron itu? Bisa saja mungkin apa lagi itu? Sinetron apa tuh? Aldebaran itu apa tuh? Kan bisa saja mereka nonton itu. Bang Al. Kamu pernah observasi nggak di rumah-rumah ibu-ibu itu pada tayangnya jam berapa? Sore Bu. Ada Bu, karena rata-rata di situ masih dibuka pintunya kalau kita kan tutup. Itu dia, maksudnya mereka nonton itu atau mereka nonton berita kali? Enggak Bu, karena kan kalau misalnya di tempat lokasinya itu tempatnya tidak terlalu besar, kayak misalnya nggak terlalu luas, halaman-halamannya, kemudian nggak ada pagar, jadi gitu Bu. Cuma halaman kecil di depannya. Jadi rata-rata ibu-ibu rumah-rumah di situ masih buka pintunya untuk menonton. Gitu. Kalau berpakaian ibu masih ragu.
ya kan, ragu mereka karena bukan pengaruh, mereka mengadop dari meniru dari sinetron itu. Kemudian mungkin kalau gaya berbicara mereka nggak pakai bahasa Aceh lagi situ. Bukan nggak pakai Bu, Nah, lebih cenderung lebih pada cenderung. Berarti kuanti dong. Kalau kecenderungan. Kuanti ya, pikir. Kan lebih gampang kuanti. Kamu melihat bagaimana perilaku mereka setelah menonton, karena peniruan gitu, meniru gitu kan, meniru setelah menonton tayangan itu gitu. Misalnya nanti diskusi lagi. Soalnya di latar belakang yang Kosa masukkan, Kosa tidak menggambarkan fenomena peniruan itu seperti apa yang terjadi di sana, kan? Gaya bicara mereka seperti apa gitu. Kemudian cara berpakaian mereka seperti apa, ada nggak di sini? Di latar belakang nggak Bu? Di belakang ada Kosa buat di belakang mana? Hah? Diimitasi, ngapain di situ? Kan kita mau di latar belakang kan kita mengupas di situ realitasnya seperti apa terjadi. Ya kan, apa di depan kan konsep-konsep. Nah, makanya dia bilang belum kelihatan di sini apa yang terjadi di sana, fenomenanya seperti apa, realitasnya bagaimana, peniruannya apa gitu. Tentu peniruan yang mereka lakukan, kan? Nah, jadi nanti tolong diperdalam di situ. Kalau memang kamu mau melihat kepada secara metodologinya kualitatif, perdalam kualitatif. Hilangkan istilah-istilah kecenderungan, berpengaruh, berdampak. Itu istilah-istilah kuantitatif. Nanti di latar belakang kalau diperdalam. Kemudian fokus penelitian atau rumusan masalah dulu ya kalau di panduan. Kayaknya bukan rumusan masalah dulu. Berarti dia kembali deh. Nah, kan biasanya kita cari masalahnya dulu, kemudian kita fokuskan kemana, ya kan? Susunannya 1, 2 rumusan, 1, 3 fokus. Kemudian coba dilihat di rumusan masalah, bagaimana menganalisis perilaku imitasi. Kamu bagaimana menganalisis? Kamu mau cari bagaimana menganalisis? Di rumusan masalah. Seolah-olah ini kamu kalau bagaimana menganalisis, ini kamu melihat bagaimana cara menganalisis gitu. Menganalisis itu ini ada bentuknya Bu. Hah? Ada bentuknya Bu. Menganalisis bentuknya, bentuk dari perilaku imitasi itu apa-apa ya. Jadi kan tadi kurangnya penjabaran di latar belakang gitu kan. Nah, ini yang akan dijabarkan seterusnya, kajiannya hasilnya itu adalah bentuknya, bentuk dari perilaku imitasi dari ibu rumah tangga. Bentuk perilaku. Memang bentuk apa aja bentuk? Imitasi itu apa saja ya? Paham nggak? Oh, paham ya? Oke, saya lanjut. Rumusan masalah, bagaimana perilaku imitasi, kan kamu mencari perilaku imitasinya kan? Iya. Kenapa harus kamu analisis? Kenapa nggak mau tahu aja? Kalau misalnya kita mengetahui kan itu menjadi observasi awal kan. Kalau kita menganalisis kan kita lebih mendalami. Kamu yakin di situ? Kamu analisis lama nih kalau kamu analisis. Bagaimana rumus masalah menganalisis, hilangkan aja ya. Bagaimana perilaku, karena kamu nanti perilaku itu kan kamu analisis kan. Jadi bagaimana perilaku imitasi di kalangan ibu rumah tangga di Kampung Gede Aceh pada tayangan jangan lagi menonton setelah. Kemudian fokusnya mendeskripsikan penilaian imitasi terhadap ibu rumah tangga setelah menontonnya. Jangan gunakan kata-kata setelah seperti ini lagi. Susun dia menjadi kualitatif. Kalau terhadap itu kan kuanti, ya. Pokoknya disusun secara bahasa Inggris tolong dimiringkan semuanya. Kemudian penelitian terdahulu 1 spasi ditulis, jangan 2 spasi nih. Nanti kalau misalnya yang penelitian terdahulu kamu cukup banyak 100 orang, kamu bisa berapa lembar nih? Ini 1 spasi ya. Berikutnya landasan teori, sejarah teori peniruan. Kok landasan teori kamu masukin sejarah teori peniruan? Kenapa nggak langsung aja teori imitasi itu? Teori apa kamu pakai? Teori apa kamu pakai? Teori imitasi. Dari siapa? Dari Gabri Tarden. Kenapa nggak bahasa Inggris? Ini siapa nih penciptanya nih? Orang Inggris? Orang Indonesia? Bukan.
Inggris berarti kan, berarti teori imitation dalam kurung baru peniruan. Karena sepengetahuan ibu nggak ada orang Indonesia yang menciptakan teori itu, ya. Iya. Nah, ini kamu ini implikasi teori imitation imitasi ya. Ini tuh apa nih Gebner Wright nih? Efek komunikasi massa, ngapain kamu harus jelaskan menurut Gebner, Redson, Jamal Laludi Rahman? Kenapa nggak langsung aja satu aja? Efek komunikasi massa satu, kognitif, afektif, psikomotorik. Nggak usah berdasarkan ini terlalu panjang. Ya? Ahli ya. Nggak usah menurut ahli aja, buat aja terus. Menurut siapa? Kemudian, nah, kamu jarak-jarak ini nggak konsisten. Sinetron cinta setelah cinta. Oke. Kemudian ibu rumah tangga digampung ke DAC. Memang ibu rumah tangga digampung ke DAC itu peran sebagai istri, sebagai ibu pendidik. Ini kayak mana nih maksudnya nih? Kamu langsung aja konsep ibu rumah tangga. Gak usah dulu dikaitkan dengan digampung ke DAC. Ini kamu belum peneliti. Kamu ini nggak tepat nih. Karena lokasi yang mulai dijangkau oleh peneliti nggak ilmiah sekali. Kamu punya data nggak berapa banyak ibu rumah tangga yang menonton sinetron ini? Kamu coba searching deh. Kalau misalnya keseluruhan kita harus turun dulu lapangan kan, karena untuk Enggak, googling dulu. Kamu googling dulu. Data. Tinggal di lokasi lapangan. Berapa orang yang secara keseluruhan Indonesia? Berapa tayangan? Berapa jumlah ibu-ibu atau tingkat ketertarikan penonton untuk menonton sinetron ini? Kan bisa tuh, misalnya dia mempunyai ranking berapa? Itu kan ada. Rating. Rating dari sinetron ini. Nah, itu bisa menjadi indikator kamu untuk pemilihan lokasi. Apalagi di situ misalnya ada ibu-ibu setiap rumah kamu lihat mereka nonton itu ketika 5:30 gitu. Ya kan? Kamu suka nonton? Suka. Hah? Kalau suka nggak terlalu suka Bu, tapi untuk mengkaji lebih dalam tentang Itu teknik pengumpulan data, ya kan? Atau sumber data. Kenapa teknik analisis data kamu teknik observasi, wawancara? Kan teknik analisis data, reduksi data, misalnya penarikan kesimpulan, verifikasi data, kan itu bukan ini. Itu kuantitatif, Bu. Enggak, teknik analisis data bagaimana cara dia menganalisis data kan? Dia mengumpulkan dulu. Bukan ini sumber datanya. Kamu kebalik-balik. Kamu itu apa ya? Pertama nggak konsisten. Kedua kayaknya agak remeh ya. Enggak. Nah, jadi ini tolong dimaksimalkan fullkan energi effort kamu untuk menyelesaikan ini ya. Dilihat, dibaca skripsi kakak-kakak yang sudah pernah buat, bagaimana susunannya, apa isinya, gitu ya kan? Sehingga nggak acak-aduk kayak gini. Daftar pusaka coba lihat juga. Punya kakak-kakak kayak mana? Kan kalau punya Kosar nih, dilihat juga dari mana kan? Gimana Kosar? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Cukup? Oke. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Deni. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Reno atas masukan dan saran kepada terhadap proposal skripsi Pausak. Setelah saya melihat Sebelumnya dari timbangan para penelaah terhadap nilai Kausar, maka dengan ini gagal. Maka dengan ini berdasarkan penilaian dari para pengarang, maka dengan ini penelitian proposal skripsi Kausa Putri dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian selanjutnya ya. Ya. Jadi nggak pernah nemu tiba-tiba ketahuan kan? Nanti kalau konsul juga harus dua-dua intens ya, dua ya.
sudah dipahami. Sudah ada yang ingin disampaikan lagi setelah ini? Terima kasih. Baik Pak. Baik, terima kasih kepada penelaah 1 dan kepada penelaah 2 Ibu Ainul Madri, Dokter Ibu Ibu dokter. Ainul Madria. Ibu dokter. Ibu Dokter Ainul Madria. Kalau dokter yang nyuntik-nyuntik. Dokter itu. Dia dari tadi ngomong singkat-singkat terus. Dokter suntik-suntik dokter. Dia dokter. Dokter suka suntik. Suka suntik. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Muhammad. Ulang dulu. Ibu siapa tadi? Selesai nih. Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada penelaah 1 Ibu Dokter. Udah sendiri. Ya biasa santai. Kan udah selesai. Apa lagi? Kecuali baru-baru di pertama itu kamu gagok kaku dan lain sebagainya. Ini kan udah selesai. Ulang. Ya. Ya, ulang. Sampai bisa. Begini kamu itu kamu nih. Ya, terima kasih kepada penelaah 1 Ibu Dokter Ya. Ainul Madria. Mardia. Badriah. Mardia. Bukan Madria. Tes mental kamu sidang di mana? Salah lagi. Ulang. Madria. Ngomongnya betul, nggak usah. Biar nggak keselewat terus. Masa tadi Ibu Cinden Puspasari, sekarang Ibu Dokter Ainul Madria. Malah lebih susah kan Madria itu. Sinden. Emang kayak gitu. Apa bawaan kali Dede Aceh begitu semua? Ya, begitu semua ngomongnya ya. Bukan sinetron. Oh, sinetron kayaknya. Itu imitasi. Iya kayaknya. Buruan, saya pulang. Terima kasih kepada dosen penelaah 1 Ibu Dokter Ainul Madria. Kan Mardia. Mardia. Pulang. Oh lagi awaknya awak pada Aceh. Ya bro capri. Terima kasih kepada dosen penelaah 1 Ibu Dokter Ainul Madria MSI dan Oke. juga kepada penelaah 2 Bapak Muhammad Ali SKJ MSI. Dan terima kasih pula kepada dosen pembimbing 1 Ibu Cindia Puspasari SIM khusus SC. Aku suruh ulang dari awal. Kan? Terus? Selama proses Oke, terima kasih sama-sama. Baiklah, dengan demikian proposal atas nama Kautsar Putri dengan mengucap alhamdulillah dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian dan para penelaah tentunya penasaran apa sih yang mau dibuat Kautsar Putri berikutnya ya. Jadi jangan sampai mengecewakan karena mungkin kalau seminar agak santuy sedikit, nanti kalau sidang kita nggak tahu ya kayak apa nanti ya. Oke. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka seminar atas nama Kautsar Putri saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.